Solo adalah kota yang penuh akan cerita yang menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia saat dijajah oleh Belanda. Dan kali ini kita berada pada salah satu tempat yang cukup menyimpan banyak cerita di dalamnya, yaitu Benteng Vastenburg, Surakarta. Kapan sih benteng ini dibangun? Dari beberapa informasi yang kita temukan, benteng ini dibangun pada tahun 1745 oleh Belanda atas prakarsa Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Pada awalnya, benteng ini diberi nama Benteng Grootmoedigheid yang memiliki arti kemurahan hati. Lalu pada 756 bangunan diperluas dan benteng diganti nama dengan nama Vastenburg yang berarti kokoh. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami kelompok 4 dari 11 TP3. Saya Hongki, absen 14. Saya Fahri, absen 8. Saya Brandon, absen 23. Pada kesempatan ini kami ingin menelusuri sejarah tentang salah satu sejarah masa kolonial Belanda yang ada di kota Surakarta, yaitu Benteng Vastenburg. Tujuan utama pembuatan video ini adalah untuk mempelajari situs sejarah yang ada di kota Surakarta, sekaligus untuk memenuhi tugas proyek asesmen akhir semester dari mata pelajaran sejarah fase F kelas 11 semester 1 SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Sekian perkenalan dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. See you. Fahri udah mau pulang, Fahri. Lalu untuk apa tujuan benteng ini dibangun? Pada awalnya benteng ini dibangun oleh kolonial Belanda dengan tujuan untuk mengawasi Keraton Kasunanan Surakarta. Bahkan dulu ada sebuah meriam yang diarahkan langsung ke keraton untuk menjaganya. Sebab dulu sering terjadi konflik internal antara para bangsawan di Keraton Kasunanan. Nah, kita lanjut ke perjalanan fungsi benteng. Benteng Vastenburg sempat beberapa kali mengalami perubahan fungsi, yang dari awalnya benteng yang masuk dalam jaringan utama pertahanan militer pemerintah kolonial Belanda, dan benteng juga digunakan untuk kantor residen Surakarta. Lalu pada 1866 dibuatkan bangunan baru untuk kantor residen Surakarta, sehingga tidak lagi ditempatkan di benteng. Setelah kemerdekaan, benteng digunakan sebagai markas bagi Tentara Nasional Indonesia. Pada dekade 1970 sampai 1980-an, benteng kembali beralih fungsi menjadi markas pusat Brigade Infanteri 6 atau Trisakti Belanda Kostrad. Untuk wilayah Karesidenan Surakarta dan sekitar, pada akhir abad ke-20, benteng terbengkalai di tengah terjadinya konflik kepemilikan. Saat Joko Widodo masih menjabat sebagai wali kota Surakarta,
beliau berupaya untuk mengembalikan Benteng Vastenburg menjadi milik pemerintah. Namun upaya tersebut terhalang oleh dana yang sangat banyak untuk membelinya kembali dari pengusaha. Lalu pada 2010 benteng ditetapkan menjadi situs cagar budaya dan dilakukan restorasi untuk memperbaiki bangunannya. Sampai saat ini benteng masih digunakan sebagai tempat wisata dan biasanya digunakan untuk foto-foto masyarakat yang dari luar Solo. Dan ayo lanjut. Nyong, teh. Nah, jadi peristiwa penting yang terjadi di benteng ini adalah benteng ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah. Seperti Perang Jawa yang dimulai dari 1825 hingga 1830. Perang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro adalah salah satu perlawanan terbesar terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Melibatkan wilayah luas di Jawa dan mengakibatkan kerugian besar di kedua belah pihak. Vastenburg menjadi salah satu pusat kendali militer Belanda, memungkinkan mereka mengatur untuk menekan dan juga benteng ini pernah dijadikan tempat penahanan dan pengasihan tokoh-tokoh penting. Lalu benteng ini dibangun di antara keraton Surakarta dan kantor gubernur Belanda yang sekarang menjadi balai kota Jakarta. Bentuk bangunan sujud sangkar dengan dinding 5 meter yang dimana terdapat penonjolan ruangan dan sudutnya atau sudut basement. Mengelilingi tembok benteng terdapat parit yang dihubungkan oleh jembatan gantung gerbang dan benteng. Namun jembatan saat ini tidak lagi ada yang terbuka, hanya parit dangkal. Di tengah benteng terdapat lapangan yang luas. SMK PKL Surakarta. Kalau mas wawancara ke Bapak seputar benteng Vastenburg. Tapi ini tidak Tresno, Pak Tresno. langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Sejauh apa Anda mengenal benteng Vastenburg? Peninggalan Belanda. Artinya setahu saya ya peninggalan Belanda. Ya, ya. Yang kedua, bagaimana potensi benteng Vastenburg sebagai destinasi wisata bersejarah? Potensinya sebenarnya sangat besar mas, tapi selama ini ngomong kecewa kecil. Soalnya kan sudah sampai sini belum buka, ya, itu belum buka buat umum. Berarti sebenarnya potensi besar, tapi Besar, soalnya banyak yang sini. Biasanya dibukanya kapan mas? Biasanya ada event, ada event itu kayak rame acara ya. musik, konser, kayak pentas budaya buka. Yang terakhir, menurut Anda bagaimana dampak adanya benteng Vastenburg mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekitar? Ya, pengaruhnya kehidupan ini ekonomi mas, terutama ekonomi ya sangat membantu. Kayak ya parkiran jadi hidup, terus pedagang-pedagang. Jadi tempat untuk terakhir kerja. Jadi itu tadi pembahasan video yang bisa kami sajikan, sebuah saksi bisu sejarah yang menjadi simbol perlawanan dan kekuatan kolonial. Benteng ini mengingatkan kita akan pentingnya sejarah, juga mengingatkan nilai-nilai perjuangan para pendahulu yang telah mendahului kita. Maaf apabila ada salah kata dan tutur kata yang tidak berkenan.
Semoga video ini bisa bersama-sama menambah wawasan kita tentang salah satu bangunan bersejarah yang ada di kota Surakarta ini. Ya. Pantun dulu bos. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Dadah. Terima kasih.